Bisa kita lanjut? Bisa, Ibu. Oke, ya. Jadi memang yang tadi nggak, walaupun slide-nya banyak, tapi karena sebenarnya sudah kita lakukan, jadi saya nggak banyak menjelaskan. Nah, kali ini yang menjadi kunci, salah satu kunci, kalian harus paham teori tentang Hazard Analysis Critical Control Point, atau HACCP. HACCP ini adalah salah satu tahapan yang harus kalian pahami, terutama ketika akan magang di rumah sakit atau magang institusi, ya. Nanti pun mungkin akan sedikit diulang tentang higienitas sanitasi itu di mata kuliah MIJP, Manajemen Industri Jasa Pangan, oleh Bu Hilda. Tapi di sini saya kasih teori basicnya ya, HACCP itu apa. Dan nanti minggu depan kita akan latihan bersama-sama untuk mengerjakan laporan HACCP-nya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita pahami dulu nih konsep dasarnya. Jadi, ada namanya suatu sistem manajemen keamanan pangan. Dan ini biasanya diterapkan di seluruh penyedia jasa pangan, apapun itu. Entah itu catering biasa, atau perusahaan makanan, restoran, rumah sakit, ya. Intinya semua yang menyediakan makanan, dalam jumlah banyak terutama ya, itu harus menerapkan sistem manajemen keamanan pangan ini. Ada 3 jenis ya, ada food safety, ada food defense, ada food fraud. Food safety inilah yang namanya HACCP. Dia mengurangi kejadian yang tidak disengaja dan berdasarkan pendekatan sains. Ini mengidentifikasi bahaya biologi, bahaya fisik, bahaya kimia pada bahan baku atau bahan kemasan dan prosesnya juga. Jadi yang diidentifikasi bahayanya itu tidak hanya pada bahan bakunya, tapi pada saat pengemasan, penyimpanan, sampai pemrosesan, dan sampai makanan itu didistribusikan ke konsumen, itu harus diamati food safety-nya. Lalu ada sistem food defense, TACCP, ini lebih ke mengurangi pemalsuan yang disengaja. Nah, berdasarkan ide yang mungkin timbul, biasanya ini kaitannya dengan cybercrime, spionase, pemalsuan, ya. Kalau food fraud, VSCCP ini mengurangi pemalsuan yang sudah disengaja berdasarkan dorongan ekonomi. Kaitannya mungkin ya pencampuran bahan-bahan tertentu yang berbahaya, ya. Kemudian bahan kemas, food contact material. Tapi yang akan kita bahas hari ini hanya food safety. Jadi kalau kepanjangannya, HACCP ini Hazard Analysis Critical Control Point. TACCP ada Threat Assessment Critical Control Point. VACCP adalah Vulnerability Assessment Critical Control Point. Ya, pengertian dari HACCP adalah suatu sistem yang mengidentifikasi bahaya spesifik yang mungkin timbul dan cara pencegahannya untuk mengendalikan bahaya tersebut. Jadi ini adalah suatu sistem jaminan mutu keamanan pangan atau produk yang mendasarkan bahwa ada kesadaran, ada bahaya yang timbul pada setiap titik atau tahap produksi. Namun dapat dilakukan pencegahan melalui pengendalian titik-titik kritis tersebut. Tujuan dari HACCP ini adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan cara mencegah atau mengurangi kasus foodborne disease. Ya. Secara khusus, mengevaluasi cara produksi pangan, ini mengetahui bahayanya apa, lalu diperbaiki ya melalui critical process, lalu memantau dan mengevaluasi penanganan, pengolahan, sanitasi, dan meningkatkan inspeksi mandiri. Kegunaannya adalah untuk mencegah penarikan makanan. Ya, kalau dilakukan HACCP dari awal, maka sudah dipantau nih, titik-titik kritisnya sudah dikendalikan, sehingga ancaman bahaya itu tidak akan muncul. Ya. Kemudian otomatis bisa mencegah penarikan makanan. Biasanya penarikan makanan itu kalau misalkan makanannya pas sudah jadi, sudah dipasarkan, ternyata terindikasi mengandung bahan kimia atau bahaya biologi yang lainnya ya. Jadi harus ditarik, sehingga perusahaan pun akan merugi. Kemudian meningkatkan jaminan food safety, pembenahan dan pembersihan unit pengolahan, mencegah kehilangan konsumen atau menurunnya pasien, meningkatkan kepercayaan konsumen atau pasien, karena kalau makanan itu aman untuk dikonsumsi, otomatis orang pasti mau makan. Ya, tapi kalau sekalinya kita tahu misalkan di sana hal simpelnya ya kita beli
nasi bungkus di warung A. Tapi di nasi bungkusnya itu selalu ada batu, selalu ada rambut. Pasti kita nggak akan mau untuk ke sana lagi. Itu kotor itu, misalkan suka ada rambut di situ, jadi kita nggak percaya lagi. Ya. Kemudian mencegah pemborosan biaya juga, karena ya tadi, karena penarikan makanannya tidak dilakukan, otomatis biayanya pun akan lebih ditekan. Pada saat penerapan sistem keamanan pangan, ini dilakukan pendokumenan HACCP, dan ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Ya, 6 langkah yang pertama ini untuk melaksanakan studi HACCP, tentu saja kita harus mendirikan tim HACCP-nya. Kemudian mendeskripsi produk, mengidentifikasi kegunaan dari produk tersebut, menyusun diagram alir, mengkonfirmasi diagram alir secara langsung di tempat, dan menyusun daftar semua bahaya potensial yang berkaitan dengan setiap langkah, melaksanakan analisis bahaya dan mempertimbangkan tindakan apapun untuk mengendalikan bahaya yang sudah teridentifikasi. Baru menyusun HACCP plan. Kita tentukan CCP-nya yang mana, critical control point-nya di mana, dan menentukan batasan kritis untuk setiap CCP, dan menetapkan sistem pemantauan untuk setiap CCP. Kemudian menetapkan tindakan perbaikan, menetapkan prosedur verifikasi, yang terakhir adalah menyusun dokumentasi dan pencatatan kegiatan. Jadi, pada saat kita melakukan HACCP ini, semuanya tercatat dengan baik, ya. Alurnya mulai dari deskripsi produknya apa, kegunaan dari produknya bagaimana, diagram alir pun dibuat, diagram alir bahan baku, diagram alir proses, itu dibuat. Lalu dikonfirmasi, diverifikasi di lokasi, setelah itu kita lakukan analisis bahayanya, kemungkinannya apa saja. Ya, lalu kita tentukan critical control point-nya di mana. Dari critical control point itu, kita tetapkan batasan kritisnya. Mungkin sekarang belum ada bayangan, tapi nanti ketika minggu depan saya berikan contoh lembar pengerjaannya, nanti seharusnya sudah ada bayangan ya. Jadi nanti ketika kalian di semester 7, ya, itu magang, itu tinggal reminder aja gitu. Nah, ada 7 prinsip HACCP yang harus ditegakkan. Prinsip pertama adalah melakukan analisis bahaya. Kemudian yang kedua, menetapkan CCP, ya, menetapkan CCP, critical control point. Kemudian prinsip ketiga adalah menetapkan critical control limit, batasannya. Prinsip 4, menetapkan suatu sistem untuk memantau pengendalian dari CCP. Dan prinsip 5, menetapkan tindakan perbaikan yang dilakukan ketika pemantauan menunjukkan bahwa CCP tidak dalam kondisi terkendali. Kemudian prinsip 6, menetapkan prosedur verifikasi untuk menegaskan bahwa sistem HACCP telah berjalan dengan efektif. Baru prinsip 7, menetapkan dokumentasi yang berhubungan dengan semua prosedur dan catatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ini dan aplikasinya. Jadi ini langkah-langkahnya kita identifikasi dulu nih bahayanya. Bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi. Lalu ditentukan critical control point-nya. Kalau sudah ada critical control point-nya, kita tentukan limit atau batasan kritis dari CCP. Lalu pemantauan CCP. Nah, ini kalau ada penyimpangan harus dilakukan tindakan koreksi. Kemudian verifikasi, dan terakhir dokumentasi. Jadi, fokus dari HACCP adalah keamanan pangan. Jadi, mengontrol adanya bahaya-bahaya, baik itu biologi, kimia, dan fisik pada makanan. Oke, kita masuk ke prinsip yang pertama, yaitu identifikasi bahaya. Jenis bahaya. Ada bahaya biologis atau mikrobiologis, bahaya kimia, dan bahaya fisik. Ini ada urutan resiko bahan makanan. Ada yang paham nggak kenapa di sini urut unggas, ini kan sesuai nomornya paling atas berarti dia yang paling beresiko. Kenapa produk unggas, daging sapi, ikan itu posisinya lebih tinggi daripada bahan kering? Coba ada yang mau coba menjelaskan?
Coba ada yang bisa menjelaskan? Kenapa produk-produk yang di atas ini posisinya dia lebih beresiko daripada yang bahan kering? Coba Nadia Zafira ada? Oh, itu tadi siapa? Adita ya? Oke, Adita silakan. Nah, itu jadi Bu, kalau menurut saya bahan-bahan yang di atas ini, yang pertama itu kandungan airnya tinggi Bu daripada bahan kering Bu. Jadi bakteri dan kapang kamir lebih bisa tumbuh di bahan-bahan yang kandungan airnya tinggi Bu. Oke, betul sekali Adita, terima kasih. Jadi benar ya, kita lihat pada atas ya yang produk-produk yang punya resiko tinggi ya, itu adalah produk-produk yang kandungan airnya tinggi dan disukai oleh mikroba. Sementara bahan kering ya dia kering ya. Contohnya bahan kering itu apa? Ada tepung ya, beras, kacang-kacangan gitu. Termasuk bahan kering. Oke. Yang pertama bahaya biologi. Ada banyak ya mikroorganisme patogen yang bisa mengkontaminasi suatu bahan pangan. Ini adalah beberapa organisme patogen yang memang secara karakteristik cenderung mengontaminasi beberapa jenis bahan pangan. Misalkan, pada daging dan produk daging itu biasanya bakterinya ini, atau organisme patogennya. Dia ada Salmonella, Staphylococcus aureus, ya, terus yang terkenal Clostridium perfringens dan Clostridium botulinum. Atau mungkin bisa ada parasit, ya, karena kita ingat ya waktu kemarin parasitologi, daging itu seperti misalkan daging sapi atau daging hewan ternak, kalau misalkan dia terkena parasit, dia akan telurnya masih ada tuh di daging dan kalau kita konsumsi itu bisa berbahaya. Oke, kemudian kalau produk susu kecenderungannya dia hampir mirip ya dengan daging, ada Staphylococcus aureus juga, cuma dia ada Bacillus. Ya, ada Bacillus. Kemudian pada unggas dan produk unggas karakteristiknya ada Salmonella, sama ya, hampir mirip. Kemudian produk hasil laut, nah dia ada Vibrio cholerae, Vibrio parahemolyticus ya, masih ada Clostridium botulinum juga, dan kemungkinan parasit bahkan virus, namanya hepatitis A. Nah, kalau pada sayur-sayuran, ya mikroba patogennya bisa Salmonella, Vibrio cholerae, parasit juga bisa. Dan juga ini kurang ya kapang yang beberapa jenis kapang Aspergillus ya, Aspergillus niger, Aspergillus yang yang berbahaya. Nah, kalau chemical hazard dia ada sumber bahaya kimia ya, bisa dari apa? Emisi kendaraan, praktek agrikultural. Jadi misalkan menggunakan pupuk bahan kimia yang berbahaya, ya itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian ya produk pabrikan ya terkena limbah dan lain sebagainya ya. Semua ini bisa mengkontaminasi atau bisa menimbulkan bahaya pada tanaman, hewan ternak, seafood ya. Dia masuk tahapan proses, disimpan, didistribusikan, sampai ke retail, dimasak, dan dimakan. Jadi bahaya bisa banyak. Bisa juga pada saat pencucian alat masak, masih ada sisa sabun, nah itu juga bisa menimbulkan bahaya. Ada yang terbentuk secara alami, biasanya dari mikroorganisme atau dari ya tumbuhan hewan gitu ya. Seperti misalkan mikotoksin ya, alkaloid pirolisidin, ini biasanya kan ada pada tanaman ya, memang ada pada tanaman. Dan ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh toksinnya. Nah, kalau yang ditambahkan secara sengaja atau tidak sengaja, itu contohnya bahan kimia pertanian seperti pestisida, fungisida, pupuk, insektisida ya itu. Hormon pertumbuhan. Nah, biasanya suka ditambahkan nih pada tanaman-tanaman gitu ya. Fertilizer yang mengandung beberapa bahan kimia juga ya. Kemudian logam atau benda berbahaya misalkan timbal, kemudian logam berat lain ya, merkuri bahkan.
Kemudian bahan tambahan yang terlarang atau melebihi batas, misalkan formalin, boraks, pewarna rodamin A, rodamin B itu ya. Bahan bangunan, sanitasi, jadi sabun, sanitizer, lubrikan ya. Jadi pengawet, asam nitrat, asam nitrit. Itu kalau di luar dari batasnya ya itu bisa berbahaya. Formalin, boraks juga. Jadi ini adalah jenis toksikannya ya. Jenis toksiknya. Jadi kan ada alkaloid pirolizidin, biasanya berbagai tanaman beracun yang tercemar, contohnya serealia, madu ya. Asam jengkolat pada jengkol, ini kemarin waktu di kimia pangan sudah dibahas ya. Oke. Kemudian pada bahan tambahan pangan ya, semuanya punya potensi bahaya kimia, tergantung dari bahannya ya. Kan ada yang jenis pewarna apa nih yang dipakai? Pewarna tekstil atau pewarna makanan gitu. Pewarna makanan pun yang dipakai berapa banyak gitu ya. Kan ada batasannya. Untuk penggunaan BTP yang dilarang adalah boraks, boric acid, formaldehyde, unapproved coloring agent. Ya, jadi sudah harus ini tidak boleh sama sekali terdeteksi pada makanan. Kemudian kalau kontaminasi selama produksi, contohnya polynuklear aromatic hydrocarbon, ya heterocyclic aminan, nitropirens, nitrosamin, uretan, kloropropanol. Ini tidak boleh ada mengkontaminasi pada produk. Kalau bahaya fisik yang potensial adalah, nah ini yang sering kita temukan pada mungkin produk makanan tertentu ya di warung-warung, di rumah makan, atau bahkan pada makanan yang orang tua kalian siapkan, misalkan. Contohnya pecahan gelas, slime, metal, besi, tulang. Jangan salah saat kita mempersiapkan makanan, terutama dari ayam, ikan. Kalau misalkan konsumen kita adalah anak-anak, orang tua, kita harus hati-hati dengan tulang ini. Karena anak-anak tidak bisa membedakan antara tulang dan daging. Orang tua juga lansia tidak teliti ya. Apalagi kalau ikan. Jadi kita harus pastikan misalkan ikan itu misalkan untuk bahkan orang dewasa pun harus hati-hati ya kalau memang kita menyajikan ikan ini dalam bentuk file, kita pastikan ikannya tidak ada tulangnya. Kemudian ayam, misalkan ayam kan ayam itu kan dipotong-potong ya. Kalau kita nggak hati-hati saat memotong antara bagian paha, misalkan paha bawah sama paha atas, kita motongnya nggak hati-hati, tulangnya misalkan yang kita potong tuh bukan pas bagian sendi, tetapi yang geser ke tulang ya. Maka kan biasanya pecahannya tajam. Nah, kalau mungkin kayak kita kan mungkin makannya bisa teliti ya, tapi kan orang tua, anak-anak, mereka asal makan gitu kan. Nah, itu bahaya kalau misalkan sampai menggores mulut, area mulut ya, itu kan berbahaya. Kemudian plastik. Nah, paling sering nih misalkan kayak tadi saya hampir ya, karena saya tadi bikin semacam ya fish cakes gitu. Jadi kayak odeng, terus ada crab stick ya. Crab stick itu kan biasanya dibungkus pakai plastik. Nah, terlupakan nyemplung nih di kuah sabu gitu ya, nyemplung di kuah sabu, ternyata masih ada plastiknya. Nah, itu harus dilepas. Kemudian ada beberapa jenis sosis yang pembungkusannya itu pakai plastik, ya kan? Walaupun ada sosis yang bungkusnya dia pakai usus, ya ususnya dia bisa dimakan. Kalau usus kan bisa dimakan. Tapi kalau bungkusnya dengan plastik kan plastiknya harus dilepas. Nah, yang nggak hati-hati kalau misalkan plastiknya nggak dilepas, kemudian ikut digoreng. Nah, itu berbahaya. Kemudian paling sering ada pada beras itu adalah batu, stones and rocks. Ya, siapa yang sering nih menemukan batu di nasi gitu ya? Itu kalau misalkan kita membersihkan berasnya nggak benar-benar bersih, biasanya seperti itu gitu ya, suka ada batu di nasi. Kan bahaya ya kalau sampai kegigit gitu kan, kalau batunya kecil mungkin nggak terlalu berasa, tapi kan nggak enak ya, harus termakan gitu kan. Kalau batunya besar kan bisa luka gitu giginya. Kemudian pits or shell, misalkan kerangan kayak gitu, itu juga harus hati-hati. Udang,
kepiting. Kemudian wood atau kayu, paper. Nah, ini kalau misalkan dibungkus pakai kertas, ya. Kemudian human and animal hair. Ini yang mungkin paling sering kalian temukan ya pada makanan, biasanya ada rambut yang masak ya. Mungkin kalau yang masak kita sendiri ya kita paham nih rambut kita, tapi kalau yang masak orang lain, warung, tuh misalnya makan nasi, makan sop ada rambutnya tuh udah pasti kita geli ya. Karena kita nggak tahu juga nih rambut mana gitu kan. Takutnya ya ada mikrobanya, ada yang lain-lain gitu kan. Dan biasanya rambut ini masuknya itu bisa jadi pas masak atau pas dibungkus. Nah, ini adalah bahaya potensial fisik ya. Kemudian kalau metal ini paling sering adalah klip bungkus. Biasanya kan kita paperclip. Jadi kita staples ya. Bungkus kan ada bungkus nasi dia pakai staples. Itu sebenarnya tidak memegang teguh prinsip HACCP karena kan kalau misalkan kita bukanya nggak hati-hati, staplesnya bisa masuk di nasi, kita makan nanti bisa melukai usus. Itu yang berbahaya. Oke. Dan ada potensial bahaya lain ya, bahan lain, misalkan processing aids, food contact materials, ya, packaging materials, ini tadi, cleaning agents, deterjen, sanitizer. Jadi, ketika kita mencuci peralatan makan, peralatan masak, pastikan membilasnya dengan benar-benar bersih. Jadi, sabun, kan, kita harus benar-benar sampai bersih ya, sabun, kemudian kita bilas, pastikan juga sabunnya tidak ada pada alat masak atau alat makan kita. Biasanya ditandai dengan aromanya ya, biasanya kalau masih bau sabun, itu harus dibilas lagi. Kemudian kalau misalkan masih terasa licin, itu juga harus dibilas sampai dia keset, atau dia inilah hilang sabunnya benar-benar gitu ya, nggak licin lagi. Ini adalah karakteristik foreign materials that may be hazard. Jadi kalau misalkan ditemukan panjangnya sekitar sekian, ya itu beresiko tinggi. Ini menurut FDA, United States Department of Agriculture. Siapa nih? Ketika oke. Jadi misalkan nanti kita bisa identifikasi seperti ini ya, dari jenis makanan tertentu, kita tentukan bahan mentahnya apa saja, lalu di tiap bahan mentahnya ini kita identifikasi bahayanya, mulai dari bahaya mikrobiologi atau biologi, bahaya kimia, dan bahaya fisik. Dan jenis bahayanya apa? Misalkan bahaya biologi, jenis bahayanya apa? Oh, ada mikroba salmonella misalkan. Bahaya kimianya apa? Bahaya kimianya bisa mengandung pewarna tertentu. Gitu. Bahaya fisiknya sebagaimana, misalkan mungkin ada debu atau rambut, gitu ya, dan cara pencegahannya bagaimana. Ini ada pengkarakteristikan ya, pembagian, tapi ini nanti nggak dipakai sih kalau untuk form lembar HACCP yang kita terapkan untuk magang, itu kita nggak pakai ini. Ini juga kita nggak pakai. Tadi. Oke. Ini contoh dari deskripsi produk. Jadi kita mendeskripsikan dari setiap produk yang akan kita lakukan HACCP. Misalkan ini produk di sini adalah Better All Breed Chicken Portion. Ini ayam McNugget. Ya, ayam yang akan dibuat McNugget. Jadi batter atau adonan yang untuk lapisan itu ya, lapisan chicken ya, bread chicken portion are package itu polyethylene bags. Jadi di package dalam kantung polyethylene dan dikirim menggunakan corrugated box 15 bags per master box. Jadi satu box besar itu ada 15 kantung, per kantungnya ada 51 pieces. Produk shelf life
Jadi daya tahan produk selama 90 hari jika ada pada suhu kurang dari 0 derajat Fahrenheit atau kurang dari minus 18 derajat Celcius. After shipment, pengiriman ya ke distribusi center, produk di delivery ke store, ke toko, lalu disimpan secara frozen di suhu minus 18 derajat Celcius sampai digunakan. Nanti nuggetnya itu dimasak, di deep fry dengan minyak palem, yaitu minyak sayur, di suhu 360 derajat Fahrenheit atau 182,2 derajat Celcius selama 4 menit 15 detik untuk mencapai internal temperatur at least 165 derajat Fahrenheit. Jadi biasanya memang kalau produk-produk seperti ini, apalagi kalau yang di restoran franchise ya, dia sudah punya cut off-nya, sudah punya standar pemasakannya. Sedangkan untuk produk chicken nugget, dia harus dimasak 4 menit 15 detik, nggak boleh lebih dari itu, atau kurang dari itu. Ya. Biasanya kan, makanya kalau coba kalian amati di McD aja. Di McD, itu kan biasanya kalau mau goreng kentang, dia masukkan si yang memasak ya, dia memasukkan kentang bekunya di dalam minyak yang sudah panas, lalu dia pencet ada tombol pengatur waktunya. Jadi di berapa menit itu ntar kalau sudah matang kan bunyi. Waktunya sudah habis dia akan bunyi dan itu harus diangkat. Ya. Nah, kalau ini sudah matang ya, it is served as chicken McNugget dengan special sauce dan holding time-nya itu 30 menit. Maksudnya holding time itu apa? Jadi McNugget ini dari yang matang sudah sampai ke tangan konsumen itu hanya di 30 menit. Kalau sudah lewat dari 30 menit harus disimpan. Biasanya diolah kembali, dihangatkan kembali ya. Tapi biasanya kalau seperti itu nanti menurun kualitasnya. Makanya biasanya kalau di tempat siap saji seperti ini ya, misalnya McD, itu kan yang digoreng dadakan kayak misalkan kentang goreng tadi, McNugget, ya. Biasanya mereka stok yang di lemari penghangatnya itu nggak banyak. Dan dia akan goreng ya begitu ada yang pesan, baru digoreng. Gitu. Ya, karena ada holding time. Kalau lewat dari situ akan menurun kualitasnya, kemudian meningkatkan risiko kontaminasi, ya. Dan dia sudah nggak hangat lagi, nggak enak gitu ya kalau udah lewat dari 30 menit. Makanya pun kotak lemari untuk ayamnya kan juga hangat ya, dikondisikan dia panas, hangat, jadi makanannya itu tetap enak. Tapi itu juga ada holding time-nya juga. Jadi nggak bisa misalnya 1 jam atau 1,5 jam gitu, nggak boleh lewat dari itu. Makanya juga kadang kan gorengnya nggak yang terlalu banyak, kecuali di jam-jam sibuk, itu baru mereka gorengnya sudah banyak. Ini example of process flow diagram ya dari produknya. Ini misalkan prosesnya seperti ini. Ini tadi ya receiving raw materials yang produk McNugget tadi, dan raw material storage, grinding, blending, forming, milk wash application, breeder application, pan fry, freezing, metal detection. Ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi ada nggak sih metal ya, misalkan kemasukan besi atau apa gitu ya. Kemudian packaging, frozen storage, metal detector lagi ya. Setelah di packaging, jadi dipastikan lagi nih apakah packagingnya itu ada metal nggak. Gitu. Jadi melalui metal detector lagi, baru didistribusi dan sanitasi. Ini ada flow yang biasanya ada pada produk-produk pabrikan ya. Kita setelah buat flow-nya tadi, kita jembrengin setiap ingredients-nya. Ya. Mulai dari main ingredients-nya apa, preservatifnya apa, other ingredient misalkan bumbu ya, coating-nya, salt, water. Ya. Termasuk detail information packaging and shelf life for every ingredients. Jadi dari setiap ingredients-nya itu dipastikan expired-nya kapan. Dan informasi packaging-nya disimpan di tempat apa, di lemari, di wadah plastik, di kantung, atau di kotak, ya. Jadi, tadi ya,
Ingredients-nya misalkan nugget tadi meat formula, jadi dari fresh boneless chicken breast atau thigh. Kemudian dagingnya di package 10 kg di food grade polyethylene bag. Shelf life of meat and skin is chilled condition in 6 days after slaughtering date or 7 days include slaughtering dates. Jadi misalkan kita tentukan nih masa berlaku atau masa expired masa penggunaan ya dari meat, daging dan kulitnya. Itu kalau kondisi di chiller itu 6 hari setelah penyembelihan atau 7 hari termasuk dari tanggal penyembelihan. Kemudian coating-nya apa? Coating-nya yang pertama milk wash. Biasanya milk wash ini dari enriched with flour bleach, jadi ada tepung ya, tepung yang sudah dicampurkan beberapa bahan seperti niacin, reduced iron, thiamine, mononitrat, riboflavin, folic acid, kemudian ada pewarna yellow corn flour, salt, garam, leavening ini seperti baking soda ya, sodium aluminium fosfat ini biasanya biar crispy gitu ya. Nah, kemudian breader-nya atau lapisan lainnya ya, ini enriched bleach with flour, sama sih, tapi yang kering. Kalau milk wash itu yang basah, adonan yang basah, kemudian adonan yang kering. Kan kalau bikin nugget, kita kalau buat di rumah kan ada campuran adonan basah, adonan kering, itu kita bolak-balik ya. Lalu kalau sudah, kita menentukan critical control point ya, CCP. CCP itu apa sih? CCP adalah titik prosedur atau tahap operasional yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya. Jadi suatu titik tahapan, baik itu di prosedurnya atau pada bahan makanan yang bisa dikendalikan atau yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan potensi bahaya atau bahkan mengurangi. Nah, pengelompokannya dan cara penetapannya ada CCP 1. Ini ketika proses ini menghilangkan atau mencegah bahaya. CCP 2 adalah mengurangi bahaya, tapi tidak dapat dihilangkan. Cara menentukannya kita bisa pakai CCP decision tree. Nah, ini contoh CCP decision tree untuk bahan mentah. Kita identifikasi dulu. Apakah bahan mentah ini mungkin mengandung atau sensitif bahan berbahaya, baik itu mikrobiologi, kimia, fisik. Kalau misalkan tidak mengandung atau tidak sensitif, misalkan bahan mentahnya tepung terigu, itu kan dia tidak sensitif ya, maka ya tidak, maka itu tepung terigu bukan CCP. Tapi misalkan nih bahan mentah sensitif, misalkan daging sapi, nah itu kan ya. Lalu kita cari, apakah penanganan atau pengolahan, termasuk cara mengkonsumsinya, dapat menghilangkan atau mengurangi bahaya. Misalkan, daging setelah itu kita rebus. Nah, proses perebusan itu kan bisa menghilangkan atau mengurangi bahaya. Maka dia bukan CCP. Tetapi kalau ternyata proses itu tidak bisa menghilangkan bahaya, misalkan ada bahaya lain, kayak bahaya kimia, mungkin sudah terkontaminasi dagingnya itu ada kemungkinan terkontaminasi boraks atau formalin, nah, maka itu adalah CCP-nya. Lalu ini misalkan CCP untuk decision tree untuk penentuan komposisi atau formasi resep adonan. Ditanyakan lagi, apakah komposisinya itu penting untuk mencegah terjadinya bahaya. Kalau komposisi, formasi adonan, dan campurannya itu penting untuk mencegah terjadinya bahaya, maka termasuk dalam CCP. Kalau tidak, ya dia bukan CCP. Kemudian, tahapan proses juga dianalisis mana CCP-nya. Misalkan, apakah tahap ini khusus ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai batas aman? Kalau tidak, ya kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Tapi kalau iya, maka dia adalah CCP. Contohnya apa? Contohnya kalian buat jus jeruk. Jus jeruk kan setelah diperas, ada tahapan selanjutnya kan disaring. Ya. Tahapan ini adalah dilakukan secara khusus untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai batas aman. Jadi dengan menggunakan penyaringan, dia akan menyaring biji, kemudian misalnya ada pulp atau bahan-bahan lain yang tidak diinginkan ada pada jus jeruk. Nah, itu adalah termasuk CCP.
Nah, kalau misalkan tidak, masuk lagi pertanyaan, apakah kontaminasi bahaya dapat terjadi atau meningkat sampai melebihi batas? Kalau iya, dia masuk pertanyaan berikutnya, apakah tahap proses selanjutnya bisa menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai batas aman? Kalau ada, misalkan setelah proses ini, dia ada proses selanjutnya bisa mengurangi bahaya, misalkan terus dilakukan perebusan, yaitu bukan CCP. Tapi kalau tidak ada proses selanjutnya yang bisa mengurangi atau menghilangkan bahaya sampai batas aman, maka termasuk CCP. Misalkan pada daging salmon ya, salmon kita mau makan secara sashimi file gitu, tapi kita dalam prosesnya setelah diiris kita tidak tambahkan apapun misalkan, atau tidak ada proses selanjutnya yang bisa menghilangkan atau mengurangi bahaya, maka itu termasuk dalam CCP. Jadi misalkan setelah dipotong langsung disajikan. Padahal sebenarnya bisa kita tetesi ada saus tertentu yang bisa untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya, maka dia bukan termasuk CCP. Ini salah satu juga poin keputusan untuk mengidentifikasi titik kritis, ya. Jadi pertanyaan yang pertama, adakah tindakan pengendalian pada tahapan ini? Kalau tidak ada, masuk pertanyaan selanjutnya, apakah kontrol di step ini diperlukan untuk keselamatan? Kalau iya, maka harus dilakukan modifikasi step atau proses atau produk. Tapi kalau tidak, maka dia bukan CCP, tindakan ini. Stop. Dan kita masuk di tindakan selanjutnya. Nah, pertanyaan pertama misalkan ya ada tindakan pengendalian untuk step ini, ya. Lalu, apakah step ini dirancang untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin bisa terjadi sampai menjadi level yang bisa diterima? Kalau iya, ada step yang dirancang untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya, maka dia termasuk titik kritis kontrol. Nah, kalau tidak ada, masuk lagi pertanyaan yang ketiga. Dapatkah kontaminasi dengan bahaya-bahaya yang sudah teridentifikasi tersebut akan terjadi melampaui level-level yang bisa diterima, atau dengan kata lain, dapatkah hal ini meningkatkan kepada level yang tidak dapat diterima? Kalau tidak ada, maka dia bukan CCP, tapi kalau ada kontaminasi, dia masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah step berikutnya bisa menghilangkan bahaya yang diidentifikasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya pada level yang bisa diterima? Kalau ada step berikutnya, maka dia bukan CCP. Stop. Tapi kalau tidak ada proses selanjutnya, maka dia termasuk dalam CCP. Oke. Mungkin masih agak bingung, tapi Bapak ini nanti bisa dibaca lagi, ya. Nanti minggu depan kita baru praktek menentukan mana yang CCP, mana yang tidak. Ya. Ini contohnya decision tree for establish CCP of chicken nugget. Tadi ya. Jadi tahapannya mulai dari penerimaan bahan mentah, grinding, blending, make wash ya. Ini pertanyaan-pertanyaan tadi, is there any control monitoring for this step? Misalkan ya ada dengan diukur suhu, pengecekan fisik. Kemudian apakah kontrol monitoring ini cukup untuk memprevent bahaya? Misalkan ya, stop. Gitu. Bisa termasuk ke CCP. Tapi kalau misalkan ini ya, grinding proses ya, ada kontrol monitoring, yes, visual check, ada kontrol monitoring yang cukup untuk memprevent hazard tersebut, tidak ada, continue ke question ke nomor 3, kemudian if not, this step cause increase the hazard, jadi kalau bisa meningkatkan bahaya, kurang yakin, lalu masuk ke ini, ada gak step yang untuk memprevent hazard? Ada, dengan melalui metal detector ya, karena grinding ya. Maka dia bukan termasuk CCP. Nanti kita akan latihan itu, nanti saya tentukan kasusnya jenis makanan setiap kelompok nanti beda-beda pas praktikum minggu depan. Prinsip ketiga, penetapan batas limit ya. Jadi ini adalah nilai yang merupakan batas antara keadaan bisa diterima dan tidak dapat diterima. Ditetapkan pada setiap CCP yang sudah ditentukan. Contohnya kriteria batas atau limit kritis.
Jadi bisa dari suhu, waktu, kelembaban, nilai AW, nilai pH, konsentrasi pengawet, konsentrasi garam, dan lain sebagainya. Misalkan CCP-nya itu daging disimpan di freezer. Ada batas limitnya. Batas limitnya di freezer itu kan sekitar minus 18. 0 sampai minus 18 atau di bawah minus 18. Tapi ternyata freezernya itu 1 derajat pas diukur. Jadi nggak beku kan, nggak dingin. Sehingga itu sudah melewati dari batas kritisnya. Sehingga bisa dikatakan dia berbahaya. Ya. Jadi dia punya potensi bahaya, itu yang harus dievaluasi. Jadi pemantauan batas kritisnya ya, misalkan kondisinya terjadi bahaya bagi kesehatan, contohnya ditemukan pecahan kaca atau tulang pada makanan, dan ditemukan mikroba patogen pada makanan. Dan lain sebagainya, tadi ya, mencatat suhunya rusak, mencatat waktunya rusak, nah ini yang harus dievaluasi. Nah, jadi ada tindakan koreksi. Nah, kalau makanan yang beresiko tinggi, tindakan koreksinya adalah tidak boleh diproses. Jadi sebelum semua penyimpangan dikoreksi atau diperbaiki, jadi dibuang amannya. Tapi kalau beresiko rendah, makanan bisa diolah asalkan penyimpangan dikoreksi atau diperbaiki. Dan dilakukan pengawasan rutin ya untuk menjamin status risiko tidak berubah menjadi risiko sedang atau tinggi. Nah, itu diverifikasi ya. Penetapan jadwal verifikasi, pemeriksaan kembali rencana HCCP, pemeriksaan catatan HCCP, pemeriksaan penyimpangan CCP. Jadi semuanya dicek, dilakukan verifikasi. Dari yang sudah kalian analisis ya, analisis, kemudian diverifikasi di lapangan bagaimana, gitu ya, sesuai enggak, apakah memang itu jadi CCP. Kemudian dilakukan pengambilan contoh atau sampel dan analisis secara acak, dan membuat kesesuaian rencana HCCP-nya. Dan dokumentasi CCP ya, mulai dari judul dan tanggal pencatatan, kapan, kemudian keterangan makanan, bahan dan peralatan yang digunakan, proses pengolahan yang dilakukan, CCP yang ditemukan, batas kritis yang ditetapkan, penyimpangan yang terjadi, tindakan koreksinya bagaimana, dan identifikasi tenaga operator peralatan khusus. Ya, banyak kejadian, misalkan pas ditentukan CCP-nya, misalkan pada penyimpanan bahan baku tadi ya, batas kritisnya ditetapkan. Nah, penyimpangan yang terjadi sudah tahu nih, maka harus dilakukan koreksi. Nah, misalkan kalau di rumah sakit ya kita disampaikan saran ini ke pihak rumah sakit, misalkan kulkasnya ini suhunya tidak stabil, atau freezernya itu tidak stabil suhunya. Jadi mungkin bisa dilakukan perbaikan agar makanan yang disimpan itu tidak rusak atau tidak melampaui batas limitnya. Tapi perlu diperhatikan juga ya, karena kulkas itu mungkin sorry. Kalau misalkan kulkas itu sering dibuka, sedangkan posisi dia lagi sering dibuka, misalkan pas pagi hari sedang masak, otomatis kan yang memasak sering dibuka ya kulkas, maka suhunya pun tidak akan stabil. Kita kalau ukur di waktu itu, hasilnya pun akan kurang akurat. Sebaiknya kita lakukan pengukuran suhunya itu pada saat jam-jam istirahat, jadi tidak sedang digunakan kulkasnya. Itu suhunya akan lebih stabil. Dan jadinya nggak bias gitu ya. Dan ketika kita sampaikan ke misalkan rumah sakit atau ke manajemennya, itu mereka tidak mengelak gitu. Oh, ngambil suhunya memang bukan pas jam masak, berarti memang seperti itu keadaannya. Sedangkan kalau misalkan kita bilangnya, kita melakukannya pengukuran itu ketika jam masak, pasti mereka akan beralasan, ya karena sering dibuka tutup gitu, maka suhunya pun nggak akan stabil. Dan itu benar gitu, nggak salah. Jadi kita harus pastikan benar-benar misalkan suhu kulkasnya itu pas di jam berapa kita ukurnya. Ya, baru nanti kalau misalkan memang sudah sesuai, bisa dilakukan tindakan perbaikan atau koreksi. Oke. Terima kasih
Sejauh ini ada yang mau ditanyakan untuk HSCP? Nanti minggu depan kita akan insya Allah di kampus aja ya, di kampus nanti kita latihan untuk apa namanya? Latihan untuk membuat laporan HSCP, menentukan CCP-nya. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Minggu depan kira-kira bisa hari apa? Selasa kosong nggak? Selasa kosong nggak? Menurut Ibu, Selasa pagi ada kuis, Ibu. Kuis apa? Pagi jam berapa? Metabolisme zat gizi makro, Ibu. Oh, jam berapa itu? Jam 8, Ibu. Oke. Berarti kalau misalkan Selasa jam 10 kosong nggak? Masih ada mata kuliah lain nggak? Selasa jam 10. Atau Selasa jam 1 misalkan. Jadi nggak perlu sampai menunggu hari Rabu, tapi kalau misalkan memang Selasa masih ada mata kuliah, ya udah kita ambil Rabu aja gitu. Paling nanti bisa hubungi saya ya. Bisa kalian konfirmasi dulu jadwalnya, nanti kalau sudah fix bisa hubungi saya untuk konfirmasi jadwal praktikum HSCP. Oke, baik. Kalau begitu kita cukupkan ya pertemuan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Atubu ilaih. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Ya, sama-sama.